Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun, adalah masa Orde Baru atau Orba. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 1966 sampai 1988 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, baik dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru sangat dirasakan manfaatnya terhadap upaya percepatan pembangunannya. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal politik. Pemerintah berusaha mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN. Pemerintah juga berusaha untuk segera mengurangi hutang luar negeri dan mencari hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan ini akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650% pada tahun 1966 menjadi 8,8% pada tahun 1971. Dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang ada antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Yang kedua, Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Yang keempat, pemerintah sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kendati demikian, dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan dari sisi ekonomi maupun politik, tidak menutup adanya dampak negatif dari kebijakan pada masa Orde Baru tersebut, di mana dampak negatif dari kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. Yang kedua, Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. Yang ketiga, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Yang keempat, pemerintah dinilai gagal memberikan nilai demokrasi yang baik. Kalian bisa lihat di gambar-gambar ini adalah beberapa potret pada masa Orde Baru. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.